ya. Ibarat kita kenal itu ya ngerti alif sampaikan alif ya gitu kan. Maka tidak masalah dakwah ini. Nah, kita bisa mengukur diri nih kemampuan kita yang seperti apa. Karena semua hamba Allah itu terkena beban dakwah. Jika semua yang berdakwah harus ada ilmunya, dan ilmu yang di sini dimaksud adalah ilmu usul, ya tentu semua orang awam harus mondok semuanya dulu. Harus mondok semuanya agar dia paham ilmu usul di sini. Tetapi karena kemampuannya berbeda-beda, maka sekedar mengingatkan orang lain untuk apa? Orang-orang yang beriman itu kan adilatun alal mukminin ya, lemah lembut kepada orang-orang mukmin gitu. Dimana jika memang ada sebuah kesalahan ya kita luruskan, tetapi kesalahan di situ tidak dijadikan kita sebagai alat untuk menghukumi mereka atas ketidakpahaman orang ya. Karena mungkin juga kita yang sudah ngerti seperti ini, bagi orang lain yang level ilmunya lebih tinggi, kita dianggap tidak tahu ya, dan kita juga melakukan kesalahan di mata mereka karena ketidaktahuan kita itu. Maka hal seperti ini jika terjadi, maka itu akal itu digunakan dalam ilmu ya. Nanti tidak berlebihan. Kalau berlebihan jadinya seperti Mu'tazilah yang akal didahulukan. Jadi akal itu digunakan untuk memahamkan ilmu, untuk menyampaikan, menerangkan tentang ilmu itu. Karena ilmunya Allah itu seperti matahari, dan akal itu ibarat kata mata kita. Kita keluar di tengah malam, membuka mata tapi tidak ada matahari, kita tersesat. Kita keluar di siang hari, matahari sangat terang sekali, tetapi kita keluar dengan mata tertutup, maka juga kita tersesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dimudahkan dalam segala urusan apapun. Dan alhamdulillah hari ini saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu guru kita, ustadz kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau Ustadz Dani hafizahullah taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan beliau. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, kita hari ini sedikit Ustadz ingin membahas fenomena yang sering terjadi di sekitar kita. Bahkan sering teman-teman mungkin bertanya kepada saya, ingin bertanya ini dari saudara-saudara kita yang menanyakan bahwasanya sering terjadi ketika ada seseorang berdakwah, itu ada sebagian dari saudara kita mengatakan bahwasanya katanya itu dakwah itu harus memiliki ilmu. Itu batasan ilmu itu ketika kita bisa berdakwah itu ilmunya yang seberapa tadi? Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saudara-saudara muslim kita yang dimanapun dipendengar dan dimanapun berada, insya Allah semoga Allah meridhoi dan melindungi kita semua. Amin. Berkaitan dengan perkara tadi ya, memang ini di masyarakat kita lagi rame nih kayak begini ya, terhadap masalah seperti ini. Sebenarnya apakah ada batasan tentang orang yang berdakwah gitu, apakah harus punya ilmu dulu dan sebagainya? Maka sebelum menjawab kepada pokok permasalahan itu, tentu kita perlu ngerti dulu dakwah itu apa gitu kan. Nah, secara bahasa dakwah itu kan mengajak orang, Nah, dalam syariat kita ketika disebut dakwah berarti mengajak orang untuk menyembah Allah ya, untuk mengenal Allah, memahamkan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perkara ini nanti ada beberapa kondisi dakwah yang tidak bisa dihukumi sama semuanya, karena nanti penolong-penolong dakwah ini juga bentuknya berbeda-beda ya.
ada dakwah yang memang dia pembahasannya seputar usuluddin, yaitu pokok-pokok dalam agama. Nah, dalam hal ini tentu kapasitas yang berdakwah ya kapasitas para ustadz gitu minimal ya, para ustadz, para orang-orang alim yang dia telah menguasai beberapa sumber hukum ilmu. Kalau dia mau membahas tentang masalah usul ini di masyarakat, di sekolah-sekolah, maka paling tidak ya dia harus memahami usul-usul ini. Nah, ada juga yang orang itu dakwah tidak menggunakan ilmu-ilmu usul ya, dia menggunakan pengalamannya. Misalkan ada orang ya mungkin mantan-mantan gitulah ya, mantan-mantan kafir, dia menceritakan kisahnya, atau mantan-mantan orang yang terjerumus dalam dosa, dia menceritakan kisah-kisahnya selama berkubang dengan dosa itu. Nah, hal seperti ini apa tujuan dia cerita? Dia naik mimbar, dia naik panggung bertujuan supaya mengingatkan orang lain supaya tidak seperti dia. Supaya ini loh saya di masa lalu begini, kamu jangan ikuti, kamu harus mengenal Allah, sekarang kamu harus belajar. Nah, dakwah seperti ini nggak terlalu dibutuhkan dia harus paham tentang ilmu usul tadi, karena ini pengalaman, dia menceritakan pengalaman. Dan intinya kan sama, mengajak Allah gitu ya, mengajak kepada Allah. Dia bergerak pada masyarakat awam, mengenalkan tentang menjauhi kemungkaran, tentang mengamalkan kebaikan-kebaikan. Nah, orang-orang seperti ini ketika sudah, mereka kan diserahkan kepada para ustadz yang mengerti tentang usul tadi gitu kan. Nah, ada juga yang kemampuan dakwah mereka nggak punya retorika, nggak punya kemampuan publik gitu, bahkan demam panggung. Ada banyak kita lihat ya, alumni-alumni pesantren tetapi tidak bisa berceramah karena mereka memiliki ini demam panggung dan sebagainya. Maka banyak di antara mereka yang dakwah menggunakan tulisan. Ya, dan banyak lagi jenis-jenis sosial media juga bisa ya, iya, termasuk tulisan di sini kan kitab dan tulisan makalah ya yang tersering di share-share itu. Nah, dalam perkara ini ya banyak dakwah yang lain juga yang tidak bisa sebutkan satu-satu. Dalam perkara ini asalkan mengambil porsinya itu tidak masalah. Ya, misalkan mantan orang-orang yang berhijrah kayak gitu, ya jangan dia naik ke mimbar kemudian berbicara tentang usul agama, kayak begitu kan. Nah, atau juga mungkin orang-orang yang punya kemampuan terhadap usul agama, dia mengambil peran yang justru dia kekurangan di dalamnya. Misalkan dia memaksakan diri untuk menulis, sementara dia tidak punya kemampuan menulis gitu. Maka asalkan ini diterapkan pada posisinya, ya ibarat kita kenal itu ya ngerti alif sampaikan alif ya gitu kan. Maka tidak masalah dakwah ini. Nah, kita bisa mengukur diri nih kemampuan kita yang seperti apa. Karena semua hamba Allah itu terkena beban dakwah. Jika semua yang berdakwah harus ada ilmunya, dan ilmu yang di sini dimaksud adalah ilmu usul, ya tentu semua orang awam harus mondok semuanya dulu. Harus mondok semuanya agar dia paham ilmu usul di sini. Tetapi karena kemampuannya berbeda-beda, maka sekedar mengingatkan orang lain untuk udah baca Quran apa belum, hari ini sudah sholat apa belum, itu kan tidak perlu butuh dia harus mondok 4 tahun untuk mengucapkan seperti itu kan. Nah, asalkan takaran dakwahnya itu sesuai dengan apa yang dia miliki, itu tidak masalah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah berarti orang awam yang penting tahulah ini yang baik, ini yang buruk. Ketika ada orang diajak sholat, itu nggak perlu harus tahu ilmu yang luar biasa gitu. Ya, karena sifatnya ini mengajak. Nanti untuk fikih sholat dan sebagainya, mereka kan dikumpulkan lagi, diajari oleh ustadz-ustadz yang punya kemampuan itu. Dan ini yang kedua, pertanyaan yang kedua, betapa banyaknya hari ini sesama umat muslim itu saling mengolok-olok, merasa paling sunnah, merasa paling benar. Dan saya kadang sebagai orang awam itu bingung, harus mengikuti yang mana. Ini kita ini sebagai orang awam melihat hal yang demikian itu, cara menyikapi ini itu gimana? Terhadap perselisihan ya. Dalam hal itu mungkin kita mengambil daripada sikap
salamatu sodernya, lapang dada para ulama-ulama kita ya, yang dimana di sana jika terjadi sebuah perbedaan, selama di situ memiliki prinsipnya, artinya prinsip di sini berpedoman pada nas dalil ya, dalil yang sahih baik dari Al-Quran atau Sunnah atau asar perkataan sahabat dan ijma, maka perbedaan itu seharusnya sih tidak menjadikan saling mengolok-olok ya. Karena mengolok-olok itu bukan ciri dari orang beriman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan cirinya gitu. Orang-orang yang beriman itu kan adilatun alal mukminin ya, lemah lembut kepada orang-orang mukmin gitu. Dimana jika memang ada sebuah kesalahan ya kita luruskan, tetapi kesalahan di situ tidak dijadikan kita sebagai alat untuk menghukumi mereka atas ketidakpahaman orang ya. Karena mungkin juga kita yang sudah ngerti seperti ini, bagi orang lain yang level ilmunya lebih tinggi, kita dianggap tidak tahu ya, dan kita juga melakukan kesalahan di mata mereka karena ketidaktahuan kita itu. Maka hal seperti ini jika terjadi, maka satu, tinggalkan perdebatan yang seperti itu. Jika perdebatan itu tidak menambah keimanan, maka lebih baik ditinggalkan dan fokus kepada amal ibadah yang kita pelajari, yang kita ngerti, kita praktekkan. Karena menunggu orang tidak berkomentar tentang kita itu ya, wong sudah meninggal saja dikubur masih dikomentari aibnya ya. Ya itulah manusia yang memang tidak lepas dari gangguan setan. Berarti cara menyikapi ini itu tinggalkan aja perdebatan kita tadi. Ya, selama perdebatan itu tidak mendatangkan keimanan maka tinggalkan. Kecuali perdebatan itu bisa menghasilkan hidayah dan mengajak seluruh peserta yang ada di situ memahami ilmu din, maka dilakukan. Dan ini pertanyaan ketiga, Ustaz. Ini betapa banyaknya hari ini perbedaan pendapat, di mana ada yang mengatakan bahwasanya itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy, udah di atas. Tapi ada yang mengatakan Allah itu tidak bisa disifati sama seperti makhluknya. Dan betapa banyaknya hari ini katanya kata sebagian teman kita yang mengatakan katanya ketika kita tidak mengimani bahwasanya Allah itu bersemayam di atas ars, tidak mengimani hal yang demikian, katanya itu keluar dari Islam, menjadi kafir. Masya Allah. Itu gimana itu pendapatnya Ustaz, itu gimana gitu ya? Iya. Ya ini sebelumnya agak-agak ekstrim nih pemahaman kayak gitu ya, yang mudahnya mengkafirkan. Agaknya saya paham yang dimaksud ini kelompok mana gitu ya. Ya. Sensor. Ya di sini saya ambil dari kitab-kitab rujukan teman-teman yang mengatakan hal itu ya. Di antaranya ada kitab Qaulus Sadid, itu syarah dari kitab Tauhid. Tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu disyarah oleh Syekh Nasir As-Sa'di ya, Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Nah itu beliau menukil di kitab itu tentang asma dan sifat, membawa kaulnya atau pendapatnya Ibnu Taimiyah. Di situ dikatakan dalam mensikapi sifat Allah ini, Ibnu Taimiyah menjadi tiga hal. Ya, ini saya sampaikan dari Ibnu Taimiyah dari kitab itu karena rujukan yang bisa dipakai oleh teman-teman yang itu, maka saya sampaikan di sini. Ya. Nanti kalau saya ambil dari kitab lain malah kadang nggak klik gitu ya. Nanti bisa dicek teman-teman kalau ada kitabnya. Itu Ibnu Taimiyah memberikan sikap kita terhadap asma dan sifat itu dengan tiga keadaan. Yang pertama itu yaitu isbat, ya menetapkan, mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah tentang nama dan sifatnya, baik yang Allah sampaikan sendiri dalam Al-Quran atau lewat lisan Rasulnya. Nah dalam perkara ini tentunya kita mengimani mengimani Allah sendiri sudah berfirman Sami'un Basir gitu, Allah maha mendengar dan maha melihat ya. Karena dengan mengenal sifat itu sebenarnya bagian daripada upaya semakin kita mengenalkan diri kepada Allah. Tanpa mengenal asma dan sifat, kita beribadah yakin, sholat,
Bisa saja sholatnya tidak tepat waktu, sholatnya berantakan karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak paham bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Nah, dengan mengetahui sifat dan nama ini justru sebenarnya untuk meningkatkan keimanan terhadap nama dan sifat yang sudah jelas kita isbat, kita tetapkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu menafikan atau meniadakan terhadap asma dan sifat yang Allah sendiri telah mengatakannya di dalam Al-Quran atau lewat lisan Rasulnya. Misalkan di dalam Al-Quran itu ada ayat, potongan ayat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janji, gitu kan. Maka ya kita tetapkan, kita menghilangkan sifat itu, karena masa Allah mengingkari janji, kan Allah bukan makhluk, ya. Berbeda dengan makhluk lah, disakiti sekali udah kapok gitu kan, dendam lama gitu. Tapi kan Allah bukan makhluk, sehingga mahanya Allah itu tetap lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, yang ketiga di sini adalah tawakuf atau diam terhadap permasalahan yang kita bingung nih, mau komentar, belum punya ilmu, mau menolak kok kayaknya rada-rada bener ini kan gitu, karena masih berdasarkan prasangka, hati mau mengimani tapi pikiran masih belum bisa menerima, masih belum paham. Nah, maka kita diam terhadap hal itu. Inilah kenapa dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu akal itu digunakan dalam ilmu. Ya. Nanti tidak berlebihan. Kalau berlebihan jadinya seperti Mu'tazilah yang akal didahulukan. Jadi akal itu digunakan untuk memahamkan ilmu. Untuk menyampaikan, menerangkan tentang ilmu itu. Karena ilmunya Allah itu seperti matahari, dan akal itu ibarat kata mata kita. Kita keluar di tengah malam, membuka mata, tapi tidak ada matahari. Kita tersesat. Kita keluar di siang hari, matahari sangat terang sekali, tetapi kita keluar dengan mata tertutup, maka juga kita tersesat. Nah, matahari ini adalah ilmu hukum-hukumnya Allah, dan mata ini adalah akal kita. Di mana akal itu harus selaras dengan hukum yang sudah Allah berikan, supaya hukum yang terang ini bisa kita pisahkan, ya, masing-masing hukum ini kemana, jalan menuju Allah, mengenal Allah yang seperti apa. Ini kenapa akal itu dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah mendapatkan perhatian dalam memahami din. Nah, perkara masalah istiwa. Jika kita mengambil pendapat yang bingung ini ya, bingung antara kelompok satu dan yang lain, kita kan memilih diam gitu. Kita memilih diam. Nah, diam di sini juga berbahaya. Menurut sebagian beberapa ulama itu, ketika seseorang diam terhadap perkara asma dan sifat, dia tidak bisa mengambil kesimpulan, tidak juga mengambil menghilangkan, akhirnya kan udah kamu percaya aja kan kayak gitu kan. Nah, satu di sini dia bisa terjebak pada dua keadaan. Yang mana karena dia mau memaknai nggak berani, mau meniadakan juga nggak berani, akhirnya dipahami tekstual seperti itu, plek seperti tulisannya, maka dia bisa terjebak pada dua keadaan. Satu, dia bisa masuk kepada mujassimah. Mujassimah itu karena dia bingung bersemayam itu di mana, akhirnya dia anggap ya duduk di suatu tempat. Nah, ini kan makhluk, ya. Ini mujassimah ini, mujassimah. Kalau tidak mujassimah maka dia musabbihah, menyerupakan. Nah, ini diam saja ini berbahaya. Dia bisa terjebak pada kaum tekstual. Ya. Kaum tekstual itu nanti dia larinya kepada mujassimah atau musabbihah itu, madhab dohiri. Ya. Nah, maka di sini telah diketahui secara umum bahwasanya jika beristiwa di atas ars itu maknanya adalah Allah berkuasa di situ. Allah berkuasa di situ karena dalil yang paling tepat adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Jika ada sesuatu yang terbatas, sesuatu sifat dari makhluk, maka Allah Maha Suci terlepas dari itu semua. Ya. Jika bersemayam diartikan duduk, menempati sebuah ruangan, itu kan makhluk, sifat makhluk. Maka Allah lepas daripada itu. Nah, pertanyaannya di sini, kita mau pakai yang mana? Yang kita yakini yang mana? Ya. Dari yang saya sebutkan tadi itu rujukan teman-teman juga yang mereka mau menetapkan atau menafikan atau mau tawakuf, diem ya, atau bagaimana. Nah, sementara yang saya jelaskan tadi itu dari teman-teman kita yang lain yang mengatakan seperti saya sampaikan tadi. Nah, sikapnya di sini adalah
Jika memang ini suatu perbedaan yang bagi teman-teman sulit membedakan, maka kita kembali kepada Al-Quran saja. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengerti takwilnya secara jelas kecuali Allah. Ya, ini sih sebenarnya pembahasan panjang ya. Ada beberapa ilmunya. Saya jawab secara singkat saja. Nah, maka bagi teman-teman yang susah membedakan, cukup menggunakan dalil itu, kemudian dia ya situ sudah serahkan kepada pendapat masing-masing. Cuman kalau kemudian perbedaan pendapat berujung kepada karena ini akidah yang tidak sesuai dengan saya maka kafir kayak gitu, maka hati-hati Mas, karena itu sifat dari warisan Khawarij. Khawarij itu ketika berbeda pendapat dia mengkafirkan lawannya. Ya, mengkafirkan lawannya seperti itu. Sangat mudah sangat mudah mengkafirkan bagi orang lain. Nah, maka jangan sampai nih teman-teman yang nonton atau kita yang di sini memiliki paham-paham seperti ini. Jika berbeda pendapat, ya sudah berbeda saja gitu kan. Lagian di dalam Al-Quran saya lupa ayatnya ya. Itu kan keterangannya kita tidak akan ditanya tentang persoalan mereka, ya. Yang mana Allah yang akan menanyai mereka sendiri nanti kayak gitu. Ini merupakan satu dalil juga bahwasanya misalkan kita tidak bisa bertemu dalam argumentasi, ya sudah, di sini serahkan kepada Allah, jangan sampai mengkafirkan. Karena nanti kalau kita mengkafirkan, menyalahi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah di dalam akidah Thahawiyah itu, di sana ada pembahasan tentang Ahlul Qiblah, di mana setiap Muslim yang melaksanakan sholat 5 waktu itu disebut Ahlul Qiblah. Dan Ahlul Qiblah itu tidak dikafirkan, kecuali jelas-jelas ada kekafiran yang dilakukannya dan sudah ditabayunkan, bukan prasangka. Ya, saya sarankan kepada kita semua dan teman-teman yang hadir dimanapun berada, itu jika kita mendapatkan persoalan apapun lah ya, selain daripada masalah ini, perbedaan itu jangan mudah kemudian kita mengkafirkan, ya, karena mengkafirkan itu nanti hanya akan jatuh kepada yang menunjuk atau yang ditunjuk. Itu saja. Kalau kita sangat yakin yang kita tunjuk itu kafir, aman. Tapi kita tidak tahu ya kekafiran itu benar atau tidak. Karena jika ternyata diteliti dan dia berhujah besok di akhirat, ya Allah saya nggak kafir kok, saya mengamalkan ilmu saya begini gitu. Itu bisa saja nanti tujuan kan kembali kepada siapa? Karena nggak ada pihak ketiga. Kalau kita yang kelempar, ya yang kena yang dilempar atau kembali ke kita itu tujuan itu. Maka berbahaya di sini paham-paham yang mudah mengkafirkan. Ya nanti penjelasannya lebih detail, ikhwani fillah semuanya kita tidak bisa bahas di pertemuan siang hari ini ya. Nah, nanti ada kajian khusus tentang masalah ini. Terima kasih. Dan ini yang terakhir ini alhamdulillah tadi Ustaz Dani hafizahullah ta'ala telah menjelaskan beberapa hal yang insya Allah sudah jelas, dan jangan sampai kita sesama umat muslim saling mengolok-olok, saling mengkafirkan. Bahkan tadi Ustaz Dani mengatakan ketika kita mengkafirkan tetapi yang dikafirkan itu tidak terbukti, maka bisa saja kembali ke kita. Iya. Oh, Masya Allah. Dan ini yang terakhir, pesan buat anak-anak muda yang mungkin hari ini masih di dalam jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Monggo pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang, Ustaz. Iya. Kepada teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, pesan saya ini secara pribadi dari saya kepada teman-teman semua, karena pesan ini bagian daripada wasiat ya. Jika suatu saat kita sudah Allah ambil, maka ini tersimpan gitu kan. Ini tersimpan. Kalau ulama menulis pesan dalam sebuah kitab, karena sekarang zamannya medsos ya, video, voice itu udah bisa jadi wakil gitu. Saran saya untuk teman-teman yang masih belum ngeh atau belum peka terhadap ajaran agamanya, masih meninggalkan di sini, saya tidak menghukumi antum kafir ya, tapi lalai gitu ya, lalai dari perkara agama, maka saran saya antum berada di hari ini adalah hari akhir zaman, yang mana fitnahnya sangat luar biasa, susah dibedakan antara kebaikan dan keburukan ya. Kalau dalam hal dunia saja kita sulit membedakan antara buah yang
asli dan yang berformalin gitu. Betul. Ya, mana perempuan, mana bencong. Kalau sudah sama-sama pakai jilbab cadaran, kita sulit membedakan gitu kan. Nah, ini akhir zaman di mana kondisinya seperti itu, rawan dengan fitnah. Maka saran atau ajakan saya bagi teman-teman semua, hendaklah kita kembali kepada din ini sesuai dengan kadar kemampuan kita semua, sesuai dengan tahapannya. Belum bisa baca Quran, ya kita ikut majelis-majelis baca Quran, ya diajari abhatasa, kemudian nanti meningkat lagi, dijaga amalnya dengan ilmu yang lain. Karena orang yang bermaksiat atau yang tidak bermaksiat, suatu saat dia pasti bercita-cita ingin berkeluarga, punya anak, punya istri. Ya, sejahat-jahatnya orang, sedolim-dolimnya orang, dia juga nggak mau kalau istrinya pembangkang, gitu kan. Nah, sekaprah-kaprahnya orang dia meninggalkan syariat Allah, dia nggak mau kalau anak yang dididik dengan jeripayanya itu tua-tuanya durhaka, gitu kan. Nah, maka hal ini adalah hukum timbal balik. Antum perbaiki diri, perbaiki iman, supaya apa? Supaya nanti istri dan anak-anak kita di kemudian hari itu bisa ngerti hak-haknya kita. Sebabnya karena kita mempraktekkan atau menunaikan kewajiban kita kepada Allah, dan gitu. Ya, kemudian berperanlah dalam agama, berperanlah, apapun itu. Dan selalulah berperan dalam mengambil agama, karena kita berkaca kepada seorang sahabat Nabi, ya, Abu Mihjan, yang hidup di masa Nabi. Beliau sahabat, ya, ketaatannya luar biasa, dalam jihad fisabilillah luar biasa, tetapi belum bisa meninggalkan kebiasaan minum khamar. Ya, pada endingnya sih nanti sembuh, beliau bertobat dan bisa meninggalkan semuanya. Tapi kan ini menjadi bukti untuk kita, ya. Bukan kita yang menjadi Abu Mihjannya, tapi kita mensikapi orang lain seperti Abu Mihjan. Baik jika mereka itu berperan dalam agama meskipun sedikit gitu, ya, meskipun hanya bisa menyuarakan kebenaran lewat sebisa mereka, atau tenaganya digunakan untuk menjayakan Islam sekuat mereka, itu ada kemaksiatan yang mereka lakukan dan sebagainya, kita ya jangan menghukumi langsung dengan sikap-sikap khawarij itu tadi, langsung mengkafirkan dan sebagainya. Kita sebagaimana sahabat-sahabat yang lain menyikapi Abu Mihjan itu bagaimana? Ya gitu. Hidup bersama mereka, bersama ada Rasul di dalamnya, kok masih seperti itu bermaksiat. Nah, ini menjadi dalil. Nanti teman-teman jangan menjadikan dalil beliau itu jadikan teladan antum, ya. Dalam perkara beramal nggak apa-apa, bermaksiat nggak apa-apa, dan gitu. Ini sikap bagi kita yang melihat teman kita yang masih jauh dalam mengenal Allah, ya. Karena bisa jadi meskipun mereka tidak terlihat di masjid, ya, tidak terlihat dalam pengajian, tidak terlihat taraweh gitu, sholat Idul Fitri tok, gitu. Tetapi ketika Islam diolok-olok, bisa jadi mereka merasa marah juga. Dalam hal ini, ya, merasa marah juga. Bisa di barisan paling depan malah. Iya, bisa di barisan paling depan. Dan ini banyak orang-orang seperti ini. Maka Islam itu masuk, ya, masuk berperan untuk menyadarkan mereka dengan cara sesuai keadaan mereka apa. Ya, kalau orang sudah, bayangkan Mas, ya, jika dia meninggalkan sholat sekian lama ini, ya, mungkin ya dia tersesat gitu, dia melakukan maksiat apa-apa, Allah baru berikan hidayah kepada dia ketika Al-Quran dihinakan. Dia baru mau bangkit ini membela Islamnya, langsung ditunjuk, lo kamu kafir, kayak gitu. Karena kamu beramal tanpa ilmu, kamu belum sholat. Lah gimana? Ya langsung down lagi, kan? Jadi tobat. Iya, saya mau tobat kok malah diolok-olok kayak gitu. Nah, padahal kan Allah baru kasih hidayah dia kok kayak gitu. Lah buktinya Ustadz banyak, ya, kita ceramah juga banyak, mereka masih dalam lembah kemaksiatan. Maknanya apa? Hidayah milik Allah, belum sampai kepada mereka. Begitu mereka sudah mau keluar energinya untuk Islam, langsung dihukumi, ya bisa jadi mereka berhenti. Maka dari itu, ayo untuk teman-teman yang masih belum mau dalam beramal Islam, setidaknya kita ambil pelajaran lah. Kalau dulu ada seorang ahli maksiat yang dia membunuh orang itu sudah 99 orang, ya. Maka ketika dia tanya kepada seorang ustadz, seorang alim, wahai ustadz, saya sudah membunuh orang 99 orang.
Maka apakah saya masih bisa bertobat? Maka Ustadz tadi bilang, loh kamu nggak bisa, kamu dosanya udah terlalu banyak kayak gitu. Akhirnya dia marah, dibunuhlah Ustadz itu, genap 100 orang. Ya, dia tobat lagi gitu, karena memang sudah hatinya sudah pengen tobat gitu. Tapi kan tabiat temperamen kan nggak bisa langsung hilang ya. Maka ketika dia datang kepada Ustadz yang lain, maka Ustadz itu menjawab, saya tidak bisa memutuskan perkaramu. Ya, datanglah ke suatu tempat, banyak ulama di sana yang lebih ngerti, datanglah ke sana. Maka orang yang sudah membunuh 100 orang ini menempuh perjalanan kaki ke sana. Di tengah jalan beliau meninggal gitu. Maka turunlah antara malaikat rahmat dengan malaikat adab yang keduanya berdialog, saling berebut untuk mengambil roh daripada orang ini. Mau dibawa kemana? Ya, malaikat adab dia bilang ini harus ikut saya karena dia telah membunuh 100 orang. Malaikat rahmat mengatakan enggak, dia kan sudah taubat, ini dalam perjalanan menuju kebaikan kayak gitu. Maka karena saling kuat maka diukur dengan jarak. Maka ternyata jarak orang ini sejengkal lebih dekat kepada tempat hijrahnya itu. Ya, jika ada jarak 100 meter, dia ada pada 51 meter gitu kan. Selisih sejengkal saja mungkin. Seperti itu. Dan dia akhirnya mendapatkan rahmat Allah. Nah, maka untuk teman-teman yang baru hijrah ini, yang penting kerjakan saja. Ya, rajin ngaji, rajin beramal. Karena Allah tidak akan melihat hasilnya, tapi prosesnya. Prosesnya. Manakala kita sudah baru awal-awal hijrah, kemudian Allah wafatkan kita, alhamdulillah sudah di atas jalan hijrah kayak gitu. Apabila Allah belum menghendaki, ya semoga sisa umur ini bisa kita perbaiki untuk beramal gitu kan. Nah, makanya bahwasanya ampunan Allah itu tidak terbatas, tidak dihukumi oleh seseorang ya. Jika ada seseorang yang mengatakan, oh antum berdosa, antum masuk neraka kayak begitu, maka salah orang kayak begini. Ya, karena dia telah mendahului takdirnya Allah. Siapa yang tahu gitu kan tentang nasib seseorang di akhirat nanti. Ya kayak gitu. Apalagi dia adalah seorang yang hendak bertobat. Nah, kita juga bisa melihat nih kisah yang lain di mana ada seseorang yang dia selama hidupnya itu kafir, tidak hanya kafir, bahkan dia tukang sihir. Seperti apa kan tukang sihir itu, kita sama-sama tahu. Ya. Mereka kafir, bahkan tukang sihir, tapi di akhir hayatnya, ketika mereka bertobat, mengaku beriman kepada Allah, mereka masuk surga. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah penyihir-penyihirnya Fir'aun. Yang didatangkan untuk melawan Nabi Musa sebenarnya. Cuma karena Nabi Musa menampakkan mukjizat dari Allah, mereka percaya sehingga mereka beriman. Ya, loh, selama hidupnya kafir, penyihir pula, dukun ya, dukun of dukun gitu ya, dukunnya dukun gitu ya. Ya, dukunnya dukun. Di saat zaman sihir tidak seperti sekarang kemana-mana banyak, mereka sudah melakukan dulu. Tandanya apa? Mereka kan seniornya dukun gitu. Itu saja Allah ampuni. Ya, belum sempat melaksanakan ketaatan yang lain, baru sebatas pada mengimani Allah saja. Kemudian mereka mati masuk surga, insya Allah. Maka siapapun kita pernah bergubang dalam dosa. Ya, teman-teman yang baru mau mengenal Allah ini, ayolah, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Jangan khawatir dengan celaan. Jika ada celaan, antum harus ngerti satu hal ini. Contoh ya, dulu kita kan pernah nakal ya Mas ya, pernah nakal. Orang tua ngasih tahu gitu kan, ayo jangan keluyuran, besok sekolah kan kayak gitu. Tetap aja kita keluyuran malam gitu kan. Nah, tidak mendengarkan nasihat orang tua. Jadinya sekarang kita bodoh gitu tentang agama. Karena dulu dinasihati orang tua suruh ngaji, suruh sholat nggak mau gitu. Maka begitu sekarang kita mau sholat, mau ngaji, ada perkataan-perkataan negatif itu, olok-olok dari orang-orang itu, anggap saja itu kafaroh, penebus dosa. Saat kita itu tidak mendengarkan nasihat orang tua, sekarang ada yang mengolok kita, kok don berhenti. Lah, maka kalau menurut saya, antum harus ingat ketika dulu dinasihati orang tua ngelawan. Itu saja nasihat orang tua bisa mental. Nah, sekarang mau melakukan kebaikan ada nasihat ada olok-olokan orang kok dimasukkan hati. Ini kan kita nggak adil gitu loh. Kita harus membayar kafarahnya.
berupa apa? Menahan diri dari olok-olok. Sebagaimana dulu menahan diri dari nasihat orang tua. Ya kayak gitu teman-teman sekalian. Keep semangat. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Dani atas waktunya juga, atas nasihatnya juga yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan kalian semua wahai anak-anak muda. Ayo kita bersemangat untuk belajar ilmu agama, untuk meraih hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saya, Ustadz Dani dan kawan-kawan semua kelak bisa reuni dalam surga. Amin. Insya Allah. Amin ya Allah. Dan mungkin cukup Tad. Ya. Mungkin Ustadz Dani ada jadwal lagi. Ya. Mungkin sekian dari saya, sekian dari kami. Mungkin apabila ada salah-salah kata dari saya Tad, Ya. saya mohon maaf. Ya, Mungkin sama-sama. kata-kata saya kurang beradab karena ketahuilah Tad, saya dulunya itu bukan santri. baru ini Tad, pengen nyantri baru ini. Oh iya. Masya Allah. Dan itu maafkan apabila ada kesalahan dari saya Tad, dari kata-kata saya dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Iya. Dan mungkin untuk teman-teman sekalian, mungkin dari kami ada yang menyinggung perasaan kalian dan mungkin ada khilafiyah dan lain sebagainya. Jangan sampai hanya karena perbedaan itu malah menjauhkan kita untuk tetap bersaudara, saudara yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin cukup dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat, tetap dijalankan dakwahnya ya. Allahu Akbar. Masya Allah.